Mari setiap jemaat yang hadir pada hari ini, kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan mengucap syukur kepadamu pada hari ini, setiap daripada kami bisa menikmati sekali lagi berkat firman-Mu. Biar setiap daripada kami pada hari ini dibukakan hikmat-Nya, dibukakan hatinya, sehingga setiap daripada kami bukan hanya mengerti apa yang manusia ingin katakan saja, tetapi apa yang mau Tuhan katakan. Ini kami Tuhan, berkati setiap daripada kami tempat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan sama-sama firman Tuhan. Hari ini saya berikan tema ketaatan mendatangkan berkat. Puji Tuhan, mungkin banyak daripada kita hari-hari ini berpikir bahwa berkat yang dimaksud selalu berbicara tentang berkat jasmani, selalu berbicara tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Tetapi di sini saya mau menyampaikan kalau berkat yang dimaksud bukan selalu bicara soal jasmani. Jasmani ada, tetapi paling penting adalah berkat rohani. Karena berkat rohani itu yang justru dibutuhkan oleh kita. Sisanya akan mengikuti jika hati kita, jika hidup kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Nah, poin yang pertama terambil dari ayat 4 yang berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Nah, terkadang Bapak Ibu termasuk saya sendiri, kita ini sering mendapatkan firman Tuhan, sering mendapat semacam teguran lah dari Tuhan, atau mungkin dari pendeta, mungkin kita lagi saat teduh, kita dapat firman Tuhan yang kadang bertolak belakang sama sekali dengan pengertian kita atau keinginan kita. Contohnya, kita mungkin sedang ada benci dengan orang, kita ada sakit hati dengan orang, mungkin kita terkadang itu kepahitan dengan orang, tetapi firman yang datang justru tentang firman yang mengampuni. Lalu mungkin kita sedang berhemat, kita mungkin sedang dalam keterbatasan kita secara ekonomi, tetapi firman Tuhan bilang pergi, melayani, keluar kota, atau pergi misi. Terkadang seperti itu. Jadi sering sekali kita mendapatkan firman Tuhan yang justru tidak mengenakan telinga kita, hati kita. Tetapi disitulah kita dituntut untuk melakukan ketaatan tersebut. Karena memang semua yang kita lakukan dengan dasar taat pasti ada berkat yang sudah Tuhan siapkan. Nah, tetapi sekali lagi, Bapak Ibu saya tekankan kalau berkat yang dimaksud bukan bicara hanya berkat jasmani saja.
tetapi bisa berupa berkat rohani, bisa ada damai sejahtera dalam keluarga kita, bisa ada kerukunan, bisa ada sukacita. Bahkan mungkin di sini kita tidak mengalami, tetapi banyak sekali saya dengar orang-orang di luar sana, pebisnis-pebisnis yang sudah punya harta, mungkin MM-an, itu sangat susah tidur, sangat banyak pikirannya, sangat susah hatinya. Tetapi hari ini kita bisa tidur dengan enak, dengan nyenyak, itu semua juga termasuk berkat, saudara. Jadi terkadang firman Tuhan itu sangat bertentangan. Petrus adalah seorang nelayan yang mungkin sejak dia lahir, dia sudah menangkap ikan, Bapak Ibu. Mungkin bisa dikatakan Petrus ini adalah ahlinya di bidang itu. Mungkin Yesus bukan di bidang itu, tetapi karena perkataan Yesus, karena iman seorang Petrus, dia percaya dengan perkataan Yesus dan toh tetap dia lakukan walaupun memang bertentangan. Dan pada akhirnya memang kita melihat terjadi keajaiban, terjadi mujizat. Nah mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat mujizat, ingin melihat pertolongan Tuhan, mari sama-sama saya ajak, kita patuh, kita taat dengan firman Tuhan, walaupun terkadang memang itu bertentangan dengan pikiran dan hati kita. Terkadang kita ini bersandar dengan pemikiran kita, bersandar dengan keahlian kita. Mungkin kita di tempat ini adalah seorang bisnismen, mungkin kita seorang pengusaha. Banyak sekali saya dengar di media, itu kalau tahun depan akan terjadi resesi seperti itu. Akan terjadi kejatuhan ekonomi di negara-negara besar, bahkan sudah mulai. Nah mungkin banyak daripada kita mulai gelisah. Mungkin kita sudah melangkahi Tuhan, kita bilang, wah ini tahun depan gawat, bisnis saya gimana, usaha saya gimana. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini jangan sandarkan pemikiran kita, masa depan kita kepada pengertian kita. Tetapi mari kita sama-sama seperti Petrus, yang kita benar-benar taruh pemikiran kita itu kepada Tuhan. Jadi mari kita hari-hari ini selalu menaruh pengharapan pikiran kita kepada Tuhan. Kita lanjut ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, artinya mereka sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, bertolak ke tempat yang dalam, sudah menebarkan jala mereka, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa terkadang kita ini menerima berkat, tetapi kita lupa dengan sesama kita. Nah, terkadang kita menerima berkat, kita selalu berpikir, oh berkat ini berarti karena saya usaha. Berkat ini karena ya saya rajin, makanya saya terima. Tetapi jangan lupa juga Bapak Ibu, kalau berkat yang dititipkan ke kita adalah cara Tuhan untuk memberkati sesama kita. Kalau kita lihat, Simon Petrus tahu kalau dia hari itu dapat sejumlah besar ikan, dia harus panggil teman-temannya untuk membantu dia, untuk sama-sama menikmati berkat dari Tuhan. Jadi yang pertama berbicara soal berkat yang kita terima, jangan lupa ada yang juga Tuhan akan pakai untuk memberkati orang lain. Jangan selalu melulu tentang kita menikmati sendiri, bahkan memberkati gereja. Terkadang kita suka lupa bahwa gereja adalah perwakilan Tuhan di dunia untuk memberkati, seperti kalau di gereja kita memberkati orang-orang di timur, di NTT. Nah, kadang kita lupa. Jadi seperti Simon Petrus, yuk mari kita sama-sama juga belajar memberkati orang lain. Nah, lalu makna yang lain dari firman di ayat ini berbicara juga soal bagaimana kita kerjasama dengan sama-sama teman sepelayanan kita untuk mengumpulkan berkat yang Tuhan titipkan. Berupa apa? Jiwa-jiwa yang datang ke gereja kita. Nah, kemarin saya baru meeting dengan teman-teman sepelayanan saya di Yes Jakarta untuk kembali membangun Yes Jakarta menjadi lebih baik dengan struktur yang baru yang dibentuk kembali.
Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa jiwa-jiwa yang datang ke gereja, orang-orang yang kita bisa layani, itu pun adalah berkat dari Tuhan. Bagaimana kita untuk mengelola berkat ini? Setiap kali mereka datang, setiap kali mereka mungkin kumpul di komsel, bagaimana kita melihat ini juga adalah berkat dari Tuhan. Supaya kita belajar melayani mereka, kita belajar untuk mulai menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, jadi yuk sama-sama kita seperti Simon Petrus juga. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa seperti Simon Petrus juga kita ini kembali kepada Tuhan. Terkadang kita itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah terima berkat, tetapi kita tidak kembali kepada Tuhan, kepada visi Tuhan. Berapa kali saya melihat orang yang sangat luar biasa dalam pelayanan, itu merasa dia sudah sangat ahli dengan pelayanan dia, karena usahanya dia menjadi kaya, akhirnya dia lupa untuk kembali ikut dalam visi Tuhan di gereja ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, waktu kita taat, pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tetapi jangan lupa untuk kembali, berkat ini hanya titipan Tuhan. Mari kita sama-sama balik ke visi Tuhan, kembali membangun gereja, membangun visi Tuhan dalam gereja ini sama-sama, sehingga kita bukan dikuasai oleh berkat, tetapi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita tutup sama-sama renungan singkat kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap daripada kami punya hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun kami terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, maupun masalah keluarga, kesehatan, dan apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu juga. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, jika masih membutuhkan pelayanan, doa, dan konseling, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.